Mungkin itu kata yang tepat untuk memulai pembahasan manga One Piece chapter terbaru kali ini. Berawal dari kemunculan seseorang, kembali lagi jagat per-One Piece-an di seluruh dunia dibuat heboh. Kali ini, Oda memberi judul manga One Piece chapter 983 dengan sebuah kata, Halilintar. Sebelum memulai dongeng, kembali sebuah puisi untuk kalian semua. Cerita kembali ke seorang pria yang menyusup ke pulau Onigashima, dihadang oleh dua saudara dengan kekuatan hewan purba. Namun tiba-tiba, seseorang dengan gadanya datang melesat bagaikan senjata dewa. Thunder Bagua, ujarnya. Dia adalah seorang putra dari makhluk terkuat di dunia. Chapter kali ini kembali menampilkan cover story lanjutan tentang bajak laut Fire Tank, sesuai dengan yang aku duga di review chapter sebelumnya. Dalam pelarian dari Angkatan Laut, BG, Chippon, Lola, Gotti, dan yang lainnya akhirnya dipertemukan dengan Von atau ayah kandung dari Chippon dan Lola. Para kurcaci dari suku Tontata di bawah komandan Kapten Leolah yang telah menyelamatkan Von yang sekarat dan terombang-ambing di lautan. Menarik menunggu cerita selanjutnya, apa yang akan terjadi? Apakah Chippon dan Lola akan mengetahui kebenaran yang sesungguhnya bahwa pria dengan warna rambut yang sama dengan mereka adalah ayah kandung mereka sendiri? Menarik. Baik, cerita dimulai dengan menampilkan pintu masuk tidak resmi dari negeri Wano Kuni, yang merupakan sebuah air terjun yang selalu didaki oleh ikan koi raksasa. Selanjutnya, cerita bergeser di lautan yang berada di atas air terjun. Seseorang sedang menuju pulau Onigashima sambil menaiki sesuatu yang terbuat dari permen. Yap, sang putra tertua dari Yonko Big Mom, yaitu Charlotte Perospero, bergerak menuju Onigashima dengan menaiki sesuatu yang merupakan kemampuan dari buah iblisnya. Sesuatu yang pernah dilakukannya saat membantu Big Mom mengejar Tausan Sunny di akhir Arch Whole Cake Island. Perospero berkata, "Di sana ada King, Topi Jerami, dan Marco. Bersiap-siaplah kalian Perorin. Aku tidak setuju dengan ide aliansi ini. Dan yang akan jadi pemenang di akhir nanti adalah bajak laut Big Mom." Jika mendengar apa yang disampaikan Perospero, sepertinya kembali akan terjadi pengkhianatan dari bajak laut Big Mom, seperti yang pernah mereka lakukan kepada Germa Double Six. Sungguh menarik menunggu cerita yang akan terjadi selanjutnya. Selain itu, ada sebuah pertanyaan, mengapa hanya Perospero yang berangkat duluan? Apakah kemampuan itu memang hanya bisa memuat satu orang saja? Atau memang Perospero diminta untuk berangkat duluan, sementara yang lainnya akan menyusul setelahnya? Berpindah ke cerita di Pulau Onigashima, tepatnya di dalam rumah bordil atau Butterfly House, di jalur sisi timur Gunung Tengkorak, Usopp dan Chopper melarikan diri dari kejaran Big Mom yang marah karena dibuat gosong oleh duet maut ini. Mereka berdua kabur sambil berada di dalam Brachio Tank yang berlari setelah masuk ke dalam mode Iron Pirate setengah matang. Brachio Tank masuk dalam mode itu setelah mendapatkan serangan Big Mom yang mengenai tombol transformasi. Dan nampaknya Big Mom tidak lagi mengikuti Usopp dan Chopper setelah mendengar panggilan dari salah satu homies terkuatnya, yaitu Prometheus, yang menemukan keberadaan Zeus, yang juga merupakan homies Big Mom yang sudah dicuri Nami, atau lebih tepatnya diperbudak. Karena Prometheus adalah bagian dari jiwa Big Mom itu sendiri, dengan mudah dia dapat menghubungi Big Mom meski keduanya masing-masing berada pada tempat terpisah. Berkat itu, Usopp dan Chopper selamat. Yang kemarin tanya, gimana nasib Usopp? Tenang Leo, dia itu manusia dengan 1000 keberuntungan. Tuh, dia berhasil selamat, meski kepalanya sedikit benjol. Kembali ke cerita, Chopper berkata pada Usopp bahwa mereka sudah berperan besar dengan menjauhkan Big Mom dari seluruh pasukan yang sedang menyusup. Meski Nami dan yang lainnya sedang dikejar Big Mom, Usopp merasa tenang karena di situ ada sang koki mesum aka Pinsmoke Sanji. Tapi Chopper kembali berkata, "Tapi Sanji tidak bisa diandalkan saat dia di dalam rumah bordil," ujar Chopper. "Iya juga sih," ucap Usopp lanjut menimpal.
Parah dan konyol memang rasanya membayangkan kelakuan Sanji di rumah kupu-kupu tersebut. Bergeser kembali ke cerita di mana Big Mom datang setelah mendapat panggilan dari Prometheus. "Mama, cepat ke sini," ujarnya. "Tidak perlu tergesa-gesa, Mama akan datang. Di depan ada panggung pesta, tidak akan ada jalan keluar bagi kalian," ujar Big Mom sambil bergerak mengejar Nami, Carrot, Shinobu, dan juga Zeus. "Matahari sialan, jangan panggil Big Mom ke sini," ujar Carrot. Dilanjutkan Prometheus yang memanggil Big Mom sambil bernyanyi. Zeus nampak ketakutan dengan situasi yang sedang terjadi, karena jika dia berhasil tertangkap, Big Mom akan membunuhnya. Sementara itu, Big Mom dengan kekuatan buah iblisnya memberi nyawa pada sebuah payung usang dan sandal kuno untuk selanjutnya mengawal dan mengikuti dirinya. Di tengah kepanikan dan jurus langkah 1000 yang mereka lakukan, Nami teringat bahwa tadi mereka berpapasan dengan Sanji. Namun Carrot mengingatkan bahwa tadi dia mendengar Sanji berkata bahwa dia belum menyerah untuk menemukan kupu-kupu malam. "Sebenarnya apa tujuannya datang ke sini?" ujar Nami berteriak kesal. "Pokoknya kita harus bisa kabur dari Big Mom dan mencari Momonosuke sama," ujar Shinobu. Sebelum lanjut, coba kita ingat saat Arch Whole Cake Island, Brook sempat berduel sengit dengan Big Mom, meskipun pada akhirnya dia harus kalah juga. Nah, kali ini kesempatan bagi Sanji untuk unjuk kebolehan atau menggunakan kekuatannya jika nanti akhirnya dia bertemu Big Mom. Tunjukkan dong kalau memang kamu itu bagian dari trio monster bajak laut topi jerami. Tapi jika kita mengingat prinsip Sanji yang tidak akan melukai wanita, sepertinya Sanji tidak akan berdaya. Dan menurutku ini saatnya panggung bagi Nami untuk beraksi bersama senjata barunya dan juga Zeus. Berlanjut ke cerita, di panggung pesta yang sedang berlangsung, seorang anak kecil yang penuh luka diikat dan tak berdaya sesuai permintaan sang shogun terjelek di muka bumi. Shogun Orochi mengumumkan kepada semua orang yang berpesta bahwa anak kecil yang diikat di tiang hukuman adalah putra dari Kozuki Oden yang dikira sudah mati 20 tahun yang lalu. Memang gak ada akhlak Orochi ini. Anak kecil dibuat begitu. Oh iya, meski beberapa nakama ada yang senang mendapati kondisi Momo saat ini, karena mereka menganggap itu adalah karma akibat kemesuman Momo sendiri. Aduh, meski itu bercanda sih, janganlah dibuat seperti itu. Mari kita lihat cerita yang sedang Oda bangun. Apa yang Orochi lakukan tentunya semakin menambah kadar kebencian kita pada shogun terjelek di muka bumi ini. Setelah bapaknya mereka masak hidup-hidup dengan minyak panas, ini bocah mau mereka apakan? Besar harapanku, semoga Oda mematikan karakter yang satu ini. Karena gak ada faedahnya juga doi dihidupkan dalam cerita yang akan berlanjut. Karakter unfaedah lah menurutku jika tetap dihidupkan. Coba bandingkan aja dengan karakter yang sama-sama tak ganteng, misalnya Foxy. Ya, masih bergunalah si Foxy untuk menghibur kita saat dibully Luffy dan kawan-kawan. Bergeser ke cerita yang menampilkan sang calon pendekar pedang terbaik di dunia, Roro Noa Zoro, dihadang oleh para gifter. Gak tanggung-tanggung, ada 500 gifter yang mencoba menangkap serta membunuhnya. Mereka meminta Zoro menyerah dan tunduklah pada Kaido selagi ada waktu. Karena mereka dulunya juga adalah mantan orang-orang yang pernah bermimpi menjadi raja bajak laut. Namun nampaknya setelah bertemu Kaido, mereka melupakan mimpi mereka. Karena hasrat mereka semua terbelenggu akibat ketakutan mereka sendiri pada seorang makhluk terkuat di dunia. Melihat apa yang Zoro alami saat ini kembali mengingatkanku dengan situasi yang terjadi di kota Whiskey Peak, di mana Zoro harus berhadapan dengan 100 orang pemburu bajak laut. Dan semuanya berhasil ia kalahkan. Apakah hal serupa terulang lagi? Mengingat dulu, saat dirinya belum memahami cara memotong besi saja, dia mampu melakukan hal itu. Bagaimana sekarang, setelah masa time skip, Zoro berhasil menguasai haki dan juga mendapatkan sebuah pedang yang diceritakan merupakan sebuah pedang yang mampu memberikan satu-satunya luka di tubuh keras Kaido.
Jadi, jika dulu Zoro berhasil mengalahkan 100 orang pemburu bajak laut, sepertinya bukan hal mustahil bagi Roronoa Zoro untuk mengalahkan 500 Gifter. Kata-kata provokasi mereka tidak akan membuat gentar sedikit pun seorang Zoro. Jangankan hanya melawan 500 orang, menyerahkan kepalanya sekalipun dia akan lakukan jika itu menyangkut kata-kata tentang Raja Bajak Laut selanjutnya. Karena baginya, Monkey D. Luffy atau kaptennya adalah sang Raja Bajak Laut selanjutnya. Sugoi, menarik kita tunggu bersama. Sementara itu, sama seperti Zoro, di dalam istana, Kid dan Killer juga sedang berhadapan dengan para Gifter yang mengejar mereka. Killer mengatakan terlalu susah menerobos mereka semua dari depan karena memang jumlah mereka sangat banyak. Dilanjutkan Eustace Kapten Kid yang mempertanyakan keberadaan Hit dan krunya yang lain. Dia berharap mereka semua baik-baik saja dan tidak ketahuan pihak musuh. Dan di saat yang bersamaan, ketika para Gifter yang lengah karena mendapat panggilan mendadak dari Kaido mendapat hukuman berupa hantaman tangan besi milik Eustace Kapten Kid. "Jangan lengah jika tidak mau mati," ujar Kid. Badas tanpa ampun. Berlanjut ke cerita yang juga terjadi di dalam istana atau kastil milik Kaido, di mana di akhir chapter sebelumnya kapten tercinta kita bertemu dengan dua orang Tobirovo, yaitu Ulti dan Pekwan. Setelah Luffy dan Ulti saling pandang, Ulti berpaling dan menuju ke arah Pekwan. "Pai Pai, kau tidak apa-apa. Jawablah aku, jawablah Pai Pai," ujar Ulti pada Pekwan. "Hei kau, beraninya menyerang Pai Pai," ujar Ulti berteriak ke arah Luffy. "Hah? Kau sendiri yang menaikinya ketika meluncur dari tangga," ujar Luffy balas menjawab. "Siapa namamu? Siapa atasanmu? Dan dari divisi mana kau berasal?" ujar Ulti kembali berteriak. Salah satu kroco bajak laut buas Kaido berkata, "Ulti sama, dia ini penyusup. Dia bukan bagian dari divisi manapun." Dilanjutkan Luffy yang berteriak dengan lantang, "Aku adalah Luffy, orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut." Seperti biasa, sang Bakasencho, kapten tercinta kita, dengan pedenya memperkenalkan diri sambil menyampaikan cita-citanya, "Mantul." Kemudian cerita berlanjut. Ulti yang mendengar statement dari sang Bakasencho nampak dengan penuh amarah. Dia melompat ke udara sambil berkata, "Orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut adalah Kaido. Dasar laki-laki ultra bodoh," ujarnya, sembari melakukan sebuah ancang-ancang unik di atas udara. "Dia akan membenturkan kepalanya ya," ujar Luffy. Apakah di sini Luffy menggunakan Kenbun Sokuhaki level atas miliknya? Karena benar seperti apa yang Luffy katakan, Ulti tiba-tiba datang menyerang dan membenturkan kepalanya ke arah Luffy. "Akan kupecahkan kepalamu," ujarnya. Namun dengan sigap, Luffy menahan serangan kepala tersebut dengan menggunakan cara yang sama, yaitu membenturkan kepalanya sendiri. Hingga terjadilah benturan yang menciptakan efek kilatan hitam. Sembari membenturkan kepala keduanya saling menatap tajam ke arah masing-masing. Dari benturan kepala keduanya menimbulkan atau menghasilkan ledakan yang membuat para kroco-kroco bajak laut buas Kaido yang ada di sekitarnya terlempar dan terpelanting. Dan meski Ulti nampaknya lebih unggul dari Luffy saat adu kepala, Pekwan berteriak kepada Ulti. "Kakak," ujarnya. "Aku tahu Pai Pai, aku tahu," ujar Ulti balas menjawab. Seketika itu juga, keduanya baik Pekwan dan Ulti berubah atau masuk dalam mode buah iblisnya masing-masing. Pekwan dengan Zoan Purba model Spinosaurus, sedangkan Ulti dengan mode hybrid Zoan Purba model Pachycephalosaurus atau dinosaurus yang khas dengan tulang keras yang ada di kepalanya. Nampaknya inilah yang menjadi alasan mengapa dia nampak mengandalkan jurus tersebut saat membenturkan kepalanya pada Luffy. Karena kita tahu Pachycephalosaurus identik dengan serangan kepala saat dia mempertahankan diri atau menyerang lawannya. Saat keduanya sudah bertransformasi, para kroco berujar, "Ulti sama, Pekwan sama. Kenapa sampai bertransformasi?" ujar mereka kebingungan. "Tutup mulut kalian.
Aku melakukannya karena orang ini benar-benar kuat, ujar Ulti. Kembali dan kembali lagi, para kroco yang memang tidak tahu apa-apa kembali mempertanyakan untuk apa Ulti dan Baekwan sampai bertransformasi. Kepala orang itu sudah pasti hancur ketika menerima serangan Ulti, ujar salah satu kroco bajak laut buas Kaido. Namun Ulti dengan kesal berteriak menjawab, "Kalau begitu, dari mana haki yang kurasakan ini berasal?" Lalu di tengah kepulan asap, seseorang berkata, "Sakit juga. Aku sudah meremehkan kalian. Tak heran jika tempat ini disebut Istana Yonko," ujar Luffy, yang dengan cepat melesat ke arah Baekwan dan Ulti, kemudian menangkap tanduk Ulti dan selanjutnya membanting dan mengempaskannya. Mantap, Sencho! Sebelum lanjut, sedikit membahas jika kita melihat apa yang Luffy lakukan saat membanting Ulti dengan memanfaatkan tanduknya. Sepertinya tanduk tersebut bukanlah sebuah aksesoris, karena tanduk tersebut sangat kokoh sebagai pegangan Luffy saat membanting dan mengempaskan Ulti. Selain itu, juga diungkap bahwa berdasarkan kata yang digunakan Baekwan saat memanggil Ulti adalah kakak, keduanya memang benar adalah kakak dan adik seperti yang sudah dibicarakan. Berlanjut ke cerita, melihat kakaknya yang dibanting dan dihempaskan, Baekwan yang dalam mode Spinosaurus mencoba menyerang Luffy dengan rahang atau giginya. Namun dengan cepat dan gesit, Luffy menghindar dan selanjutnya memberi salam pertemuan berupa bogem sebesar gajah. Sebuah tinju raksasa dilapisi buso soku haki telak mendarat ke rahang bawah Baekwan yang dalam mode buah iblisnya. Nampaknya si Baekwan KO dibuat Luffy. Alasannya yang pertama, karena setelah itu Ulti sangat marah atas apa yang Luffy lakukan pada adiknya Fai Fai. Alasan yang kedua, dalam dunia tinju, sebuah pukulan yang mengenai rahang akan berakibat fatal berupa kehilangan keseimbangan dan kesadaran diri dari orang yang terkena. Hal tersebut nampaknya sama dengan yang terjadi kepada Baekwan saat ini. Ditambah lagi, efek samping akibat benturan yang ia terima saat dicekek dan menjadi papan seluncur Ulti menuruni tangga menambah alasan kuat bahwa Baekwan memang benar-benar tumbang saat menerima serangan Sencho. Berlanjut ke cerita, Ulti yang marah menyaksikan adiknya dihajar baka Sencho mencengkram erat kedua lengan Luffy. Kemudian dia bertransformasi ke dalam mode Zoan penuh dan bersiap mengeluarkan sebuah jurus yang nampaknya lebih dahsyat dari yang sebelumnya ia keluarkan. Jika kita melihat dari namanya, Ul Meteor, sedangkan yang sebelumnya hanya Ul Head. Sebelum menerima serangan, kapten tercinta kita, sang baka Sencho juga bersiap mengeluarkan jurus Gear Force-nya. Namun di saat keduanya baik Luffy ataupun Ulti bersiap-siap masing-masing dengan jurusnya, mereka terkejut dengan kehadiran seseorang yang melesat menggunakan gada menyerang Ulti dalam mode buah iblisnya. "Thunder Bagua," ujar pria yang muncul menggunakan topeng Hanya. Sebuah topeng berwujud iblis wanita yang sangat mirip dengan Oni beserta tanduknya. Topeng ini biasa digunakan dalam pementasan teater tradisional Jepang yang terkenal yaitu Noh dan Kabuki. Kembali ke cerita, serangan yang mengenai Ulti adalah sebuah serangan yang tentu mengingatkan kita dengan serangan dari makhluk terkuat di dunia, yaitu Kaido, yang saat awal Arch Wano Kuni berhasil menumbangkan kapten tercinta kita, One Hit KO. Kali ini bagai dejavu, hal tersebut terulang lagi. One Hit KO dialami oleh salah satu Tobiropo, yaitu Ulti, dengan jurus sama dan senjata yang serupa. Seorang pria dengan topeng Hanya dan gada di tangannya. Seorang pria dengan rantai borgol yang terpasang di kedua lengannya, serta menggunakan setelan pakaian yang tentu saja mengingatkan kita dengan sosok legenda yang pernah satu kapal dengan sang raja bajak laut. Semua orang di sekitar kejadian nampaknya mengenali orang ini. Mereka menyebut namanya Yamato dan mempertanyakan mengapa dia menyerang Ulti yang sebenarnya ada di pihak yang sama dengannya. Lalu bergeser ke panel di mana pria tersebut bertanya kepada Sencho yang ada di hadapannya, "Anda Luffy,
si topi jerami. Benar kan? Ujarnya. Kemudian selanjutnya dia berlari sambil menggendong Luffy dengan tangan kirinya karena dikejar para kroco bajak laut buas Kaido yang akhirnya mengingat bahwa Kaido memerintahkan semua orang untuk menangkap orang tersebut. Meski sedikit kaget, Luffy santuy dibawa lari Yamato. Bukan kawin lari ya. Maaf, aku tidak akan membahayakanmu, ujar Yamato. Ya, aku tidak merasakan hawa membunuh darimu, tapi aku lagi buru-buru, ujar Luffy balas menjawab. Selama ini aku terus menunggu. Aku terus menunggu kedatanganmu. Namaku Yamato. Aku adalah putra Kaido, ujarnya. Kembali balas menjawab sambil berlari menggendong Luffy. Apa? Ujar Luffy kaget dan cerita bersambung. Sebelum kita mengakhiri dongeng kali ini, sedikit membahas mengenai Yamato sang putra Kaido. Setelah kemunculannya dengan setelan yang mirip dengan sang legenda, aku sebut saja Kozuki Oden, jagat per-One Piece-an dibuat gempar karena begitu banyak teori yang muncul tentang dirinya setelah chapter ini rilis. Ada yang bilang Yamato adalah Oden. Ada yang bilang Yamato adalah seseorang yang menemui Crocus di sebuah cover story. Ada yang bilang Yamato adalah salah satu anggota Hiken no Age sebelum bergabung dengan Shirohige. Bahkan ada yang bilang Yamato ini adalah anak Kaido yang jiwanya dipindahkan ke raga Oden yang telah mati. Begitu banyak teori tentang Yamato setelah chapter kali ini muncul. Memang hebat dan jenius Oda Sensei. Selalu ada misteri yang menggemparkan dan penuh pertanyaan bagi para nakama di seluruh dunia di setiap chapter yang ia buat. Kembali lagi ke teori-teori tadi, apakah salah berteori liar seperti itu? Kalau menurutku tidak, sah-sah saja sih. Itulah mengapa One Piece berbeda dengan manga lainnya, karena kita semua tentu akan tergoda berteori atau setidaknya beropini terkait karya yang Oda buat sebagai bentuk kecintaan kita. It's okay, tanpa teori dunia per-One Piece-an tak akan berwarna. Nah, kali ini Mimin juga nggak mau ketinggalan dong mencoba menyampaikan sebuah teori atau lebih ke arah opini aja ya. Kalau menurut Mimin, Yamato adalah Oden, atau Oden bukanlah Yamato. Hayo, pusing gak lo? Ya, memang kalau menurut Mimin ada dua teori. Teori pertama, Yamato adalah Kozuki Oden. Adanya kesamaan pakaian Yamato dan mendiang Oden, mulai dari tali besar yang dikuncir di bagian belakangnya, kemudian rantai di tangan yang sama yang ia gunakan saat direbus di minyak mendidih, sehingga muncul anggapan bahwa Yamato adalah Oden yang sengaja dirahasiakan oleh Kaido dari Orochi dengan menyebutnya sebagai anaknya. Jika ada yang berpendapat rambutnya beda warnanya, tunggu dulu, coba ingat, Rayleigh dulu rambutnya tidak seputih sekarang. Bisa saja hal yang sama juga terjadi pada orang ini. Karena 20 tahun bukanlah waktu yang singkat, Leo. Kemudian teori yang kedua, Oden bukanlah Yamato. Karena menurutku Yamato adalah karakter yang baru. Di chapter 982, Kaido mengatakan bahwa sepertinya Kanjuro dan juga para abdi yang lain tidak mendapatkan informasi apapun mengenai Laughtale dari Oden. Hal ini menyatakan secara tidak langsung Oden benar-benar telah mati saat insiden perebusan. Kalaupun Oden masih hidup, kenapa Kaido nggak tanya langsung atau paksa dia berbicara? Lalu pertanyaannya, siapa Yamato ini? Sepertinya Yamato ini memang benar anak Kaido, namun dia mengagumi sosok seorang Kozuki Oden, sehingga tidak heran outfit atau pakaian yang ia gunakan tampak serupa. Senjata dan jurus yang digunakan juga mempertegas Yamato bukanlah Oden. Berlanjut ke borgol rantai di tangannya, jika melihat itu ada indikasi dia sebelumnya dirantai dan dikurung di penjara, karena memang Yamato tidak bisa diatur atau dikendalikan oleh ayahnya. Dia adalah orang yang bebas, sehingga ayahnya atau Kaido menahan hasrat kebebasannya dengan merantainya atau mengurungnya. Dan menurutku, Yamato ini
telah menemukan catatan yang ditinggalkan mendiang Oden. Dari catatan tersebutlah dia mulai mengagumi sosok seorang Oden. Dan alasan mengapa Yamato menunggu Luffy juga ada tercatat dalam catatan perjalanan Oden tersebut. Terakhir, ini juga mengaitkan kemungkinan memang benar orang yang menemui Crocus pada salah satu cover story adalah Yamato. Karena nampaknya ada hal yang ingin ditanyakan Yamato secara langsung kepada salah satu orang yang juga pernah sampai di Lauk Tale. Di antara dua teori tadi, aku memilih teori yang kedua. Karena menurutku kurang pas dan kurang gimana gitu ceritanya kalau Oden ternyata masih hidup. Kalau Oden masih hidup, kayaknya sepertinya sia-sia kemarahan yang sudah kita keluarkan untuk Shogun terjelek di muka bumi beserta kolega tercintanya. Kalau Oden sudah tiada, pas kan kemarahan yang sudah kita luapkan selama ini. Baiknya sih, kalaupun memang ingin ada pesan yang disampaikan kepada Luffy atau yang harus diketahui Luffy dari masa lalu Oden, mending menurutku catatannya saja yang menjelaskan. Buat apa juga Oda Sensei membuat cerita tentang Oden yang menulis atau membuat catatan kalau tulisan atau catatannya tersebut tidak berguna di kemudian hari atau masuk ke dalam cerita. Kalau Doi hidup, otomatis Doi tinggal cerita dong. Iya, seperti itulah review atau dongeng kita kali ini. Semoga kalian terhibur. Dan terakhir, ada kata-kata horor. Minggu depan libur, aduh. Mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. 好きにしろ